Namun sebelum mereka pergi, Kaoru menanyakan nama asli pria ini. Lalu Batosai pun menjawab, namanya adalah Himura Kenshin. Setelah Kenshin dimasukkan ke penjara, tak lama kemudian datang Saito. Lalu pergi mengajak Kenshin menemui Laksamana Yamagata yang telah lama mencari Kenshin. Kemudian Yamagata dan Saito membicarakan permasalahan yang tengah dihadapi oleh negara. Jika sekarang banyak tersebar opium yang bisa merusak generasi muda di negara ini. Sehingga mereka pun meminta Kenshin untuk membantunya. Jika berkenan, Kenshin akan mendapat jabatan penting di kemiliteran. Namun Kenshin menolaknya dengan alasan jika dia sudah hijrah dan tak mau lagi membunuh orang. Lalu Saito memeriksa pedang milik Kenshin yang menurutnya itu aneh karena mata pedang yang terbalik. Dan Saito menguji pedangnya dengan mengajak Kenshin untuk berduel. Apakah pedangnya itu mampu melindungi orang lain tanpa membunuh? Hingga Kenshin diserang oleh Saito, dia tak mau menghunuskan pedangnya. Sampai Kenshin terluka oleh pedangnya sendiri dan Yamagata menghentikan perkelahian itu. Lalu Kenshin dibebaskan. Di sisi lain, Megumi yang terlihat ketakutan karena terus dikejar oleh Jin-Ei akhirnya ketemu dengan Yahiko. Kemudian Kenshin dibebaskan dari penjara dijemput oleh Kaoru, lalu mengajak Kenshin untuk tinggal bersama. Namun Kenshin menolaknya dengan alasan jika dirinya mantan seorang Batosai. Karena Kaoru tak peduli dengan masa lalu Kenshin dan akhirnya Kenshin pun mau mengikutinya. Sesampainya di dojo, Kenshin pun dikenalkan dengan Yahiko, yang merupakan murid terakhir dari dojo ini. Kemudian muncul Megumi dari kamar mandi. Ternyata Yahiko mengajak Megumi ke dojo ini. Sehingga di sini Kenshin bakal terlihat menang banyak. Lalu Kenshin diberi baju ganti milik ayahnya Kaoru. Sehingga Kenshin merasakan seperti memiliki keluarga baru. Sebagai rasa terima kasihnya, Kaoru mengajak Kenshin bersama yang lainnya untuk makan di kedai ramen milik orang lain. Kemudian datangkan Ryu bersama anak buahnya terlihat mencari seseorang. Mengetahui itu, Megumi pun kabur berpura-pura menanyakan dapur di mana. Lalu Kanryu menghampiri Kenshin bermaksud akan mengajak Kenshin untuk menjadi anak buahnya, dengan memberikan uang sogokan yang banyak. Namun Kenshin menolaknya yang membuat Kanryu terlihat kesal. Lalu datang pria bernama Sanosuke Sagara dan memperkenalkan Kenshin jika dia adalah Himura Batosai. Lalu Sanosuke ini menantang Kenshin untuk berduel di luar. Jika Sanosuke menang, maka dia akan menjadi pekerja Kanryu dan mendapatkan uangnya. Akhirnya mereka pun berduel. Namun sebelum memulai duelnya, Sanosuke ini mengenakan pedangnya bernama Janbato, pedang pembunuh kuda. Ketika duel berlangsung, Sanosuke terus dipermainkan oleh Kenshin. Hingga dia pun terlihat kesal dan akhirnya terhenti ketika dia kelelahan karena pedangnya yang segede gaban. Di sisi lain, terlihat Jin-Ei semakin membabi buta menghabisi para preman yang tempo lalu dihajar oleh Kenshin, termasuk para polisi yang tengah berpatroli. Hingga keesokan paginya, berita ini langsung diketahui oleh Saito, dan langsung menemui Kenshin saat ada di TKP. Jika saja waktu itu Kenshin menghabisi para preman itu, mungkin para polisi ini takkan menjadi korban Batosai gadungan itu. Kemudian datang seorang wanita jika di antara polisi itu ada orang yang dicintainya tewas akibat kejadian itu, yang membuat Kenshin teringat akan kejadian masa lalunya. Ketika Kenshin menjadi pembunuh di kala umur masih belasan, dia bekerja untuk pemerintahan demi era baru. Kenshin membunuh siapa saja tanpa belas kasihan. Hingga Kenshin bertemu seorang musuh yang terus bangkit ketika Kenshin tebas dengan pedangnya. Karena dia adalah tumpuan orang tersayangnya di keluarga. Sampai 3 kali tebasan, akhirnya dia terlihat mati dengan meninggalkan luka di wajah Kenshin. Saat akan pergi, pria ini masih saja hidup. Hingga Kenshin pun menghabisinya dengan tanpa kasihan di kala itu. Keesokan paginya, Kenshin melihat ada keluarga korban yang menangisi pria yang semalam Kenshin bunuh.
Dari situlah Kenshin tersadar jika semua yang ia lakukan adalah salah. Hingga ia pun berjanji takkan membunuh lagi. Ketika Megumi sedang sendiri, dia ditemui salah satu anak buah Kanryu yang bernama Gein. Dan memberitahu untuk berhati-hati kepada teman-temannya. Karena Megumi kabur, Kanryu akan berbuat sesuatu terhadap keselamatan banyak orang. Scene beralih di mana Kenshin dan yang lainnya tengah memasak. Kemudian, tak lama dari situ, datang beberapa orang yang membawa anaknya yang sakit mendadak. Termasuk Sanosuke pun membantu mereka. Karena semakin banyak korban dengan gejala yang sama, Megumi yang merupakan keturunan dokter ini mengetahui jika mereka terkena racun tikus. Megumi mengetahui itu ketika dia mencoba air sumur yang ada di dojo ini. Karena itu, Megumi pun meminta Kaoru untuk memanggil tabib serta obat-obatan seadanya. Karena semua sudah terobati, akhirnya mereka yang kena racun pun berangsur-angsur membaik. Megumi yang sekarang tak memiliki keluarga dan kerabat terpaksa bekerja untuk Kanryu membuat opium dan menjadi wanita simpanannya untuk bertahan hidup. Ketika Kenshin tersadar jika semua ulah Kanryu harus dihentikan, Sanosuke yang mengetahui rencana Kenshin bakal menyerang Kanryu, dia pun ikut bersama Kenshin. Di saat akan pergi, langkah Kenshin terhenti. Ketika Kaoru menemukan pesan dari Megumi yang menyatakan jika dia tengah pergi ke tempat Kanryu. Kemudian Kenshin dan Sanosuke pun langsung berangkat ke rumah Kanryu. Sesampainya Megumi menemui Kanryu, dia berencana membunuh Kanryu. Namun dia malah banyak omong dan tak langsung menusukkan pisaunya itu. Sehingga Megumi dilerai oleh salah satu anak buah Kanryu sampai terjatuh lalu disiksa habis oleh Kanryu. Kemudian terdengar keributan di luar. Setelah diketahui itu adalah ulah Kenshin dan Sanosuke yang menghajar para anak buah Kanryu. Di tengah pertarungannya, Kanryu meminta siapa saja anak buahnya yang bisa membunuh mereka berdua, maka akan mendapatkan uang yang banyak. Setelah Kenshin dan Sanosuke menghabisi anak buah Kanryu, mereka berdua langsung masuk. Dan Sanosuke dihadang oleh salah satu anak buah Kanryu yang bernama Inui Banjin. Dan di sisi lain, Kenshin pergi ke lantai 2 berduel dengan Gein. Karena kerja kerasnya, akhirnya Sanosuke berhasil membereskan Inui. Scene beralih ke Kenshin yang sama-sama menghadapi lawan yang tak mudah. Gein yang mengetahui pedang Kenshin terbalik seolah menyepelekan Kenshin jika dia takkan bisa mengalahkannya. Karena Kenshin sudah berjanji takkan membunuh lagi, Gein pun berhasil dihabisi tanpa harus dibunuh. Ketika mereka berdua mencari Kanryu dengan senapan mesinnya langsung menembaki Kenshin dan Sanosuke. Di saat itu terjadi, kemudian datang Saito membantu. Tanpa diketahui Kanryu jika di sana sudah ada Saito, Kenshin dan Sanosuke pura-pura menyerah. Di saat Kanryu lengah, Sanosuke melemparkan telur ke wajah Kanryu, sehingga perhatiannya teralihkan kepada mereka berdua. Kemudian datang Saito secara tiba-tiba ngarawel lampu hias di atas ruangan itu, dan tepat terjatuh di hadapan mereka. Sehingga Kanryu pun dihajar oleh Kenshin lalu ditangkap oleh Saito.
Ketika Megumi ditemukan, Megumi memberitahu Kenshin jika Kaoru sedang dalam bahaya. Ternyata Kaoru disandra Jin-ei untuk memancing Kenshin datang menghadapi Jin-ei. Kemudian Kenshin datang dengan wajah penuh amarah, hingga akhirnya mereka pun bertarung. Ketika pertarungan berlangsung, Kenshin terkena tusukan pedang Jin-ei. Dan Jin-ei terus memancing emosi Kenshin supaya watak asli Batosai-nya keluar. Di saat Kenshin kerepotan menghadapi Jin-ei, Kaoru pun dihipnotis Jutsu no Ippo oleh Jin-ei, yang menyerang paru-paru Kaoru dan itu hanya bisa bertahan 2 menit saja. Dan untuk menghilangkan hipnotis itu, Kenshin harus membunuh Jin-ei, sehingga Kenshin akan melanggar janjinya. Ketika Kenshin masih belum mengeluarkan watak aslinya sebagai Batosai, dia pun tertusuk sekali lagi oleh pedang Jin-ei. Karena Kenshin terus dipaksa untuk membunuhnya, Kenshin yang sudah emosi tingkat tinggi ini akhirnya mengeluarkan sifat Batosai aslinya yang sudah ia pendam selama 10 tahun. Hingga Jin-ei pun dilumpuhkan sendinya dengan jurus Shoryuken yang berakibat Jin-ei tak bisa lagi menggunakan pedang. Demi menyelamatkan Kaoru, sekali lagi Kenshin akan menjadi pembunuh dengan menghabisi nyawa Jin-ei. Namun ketika itu akan terjadi, Kaoru berteriak menghentikan perbuatan Kenshin. Dan Kaoru telah berhasil melewati hipnotis Jin-ei. Ketika Kenshin akan pergi, Jin-ei mencoba menyerang Kenshin dengan pedang di tangan kirinya. Namun perbuatannya itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya Jin-ei pun tewas. Di akhir film ini, Kanryu beserta anak buahnya ditangkap oleh polisi. Dan segala barang bukti atas kejahatannya ikut disita. Lalu Kenshin, Sanosuke, dan Megumi memilih menetap semuanya di dojo milik Kaoru. Dan mereka pun hidup berbahagia tanpa ada tali ikatan cinta yang terucap. Dan film pun tamat.